Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 2 SDI As-Saidiyah yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali dalam mata pelajaran SKI dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih sebatas daring, belum bisa bertatap muka secara langsung karena masih adanya pandemi COVID-19. Kita berdoa kepada Allah agar segera mencabut virus corona ini sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Amin, Allahumma amin. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita pada hari ini awal hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa ada alangan suatu apa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Telah kita bahas pada pertemuan selanjutnya 2 poin penting, yaitu tentang pribadi Abu Bakar As-Siddiq dan juga keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kini tiba saatnya kita membahas, meneladani perjuangan beliau, jasa-jasa apa saja yang telah beliau lakukan dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Yang pertama yaitu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi sejak kecil. Pada zaman jahiliyah, Abu Bakar tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jahat seperti yang banyak dilakukan oleh kaum jahiliyah. Hingga Abu Bakar menjadi orang yang pertama mempercayai risalah Nabi, orang yang pertama masuk ajaran Islam atau yang dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Dari sini Abu Bakar menjadi sahabat terbaik Rasulullah mulai dari kecil hingga Rasulullah wafat dan kemudian nanti menjadi penerusnya. Jasa yang kedua yaitu menggantikan imam sholat. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, Rasulullah sudah tidak kuat lagi untuk menjadi imam sholat berjamaah bagi kaum muslimin. Untuk itu Rasulullah mengangkat Abu Bakar sebagai gantinya untuk menjadi imam sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ini membuktikan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik di antara para sahabat lainnya. Jasa yang ketiga yaitu sebagai khalifah pertama. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin mengadakan musyawarah terkait pengganti Rasulullah dalam pemimpin agama sekaligus pemimpin kepala negara. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Hal ini didasarkan beberapa hal. Yang pertama, Abu Bakar adalah sahabat yang berasal dari suku Quraisy. Kemudian Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling senior. Selanjutnya, Abu Bakar pernah menggantikan imam sholat Nabi. Abu Bakar juga pernah menemani Nabi hijrah
kemudian bersembunyi di Gua Sur. Jasa selanjutnya yaitu menumpas nabi palsu. Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Dengan tegas, Khalifah Abu Bakar mengumpulkan pasukan dikirim ke berbagai daerah dengan tujuan untuk menumpas nabi palsu. Di antara nabi palsu yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Jasa selanjutnya yaitu memerangi kaum murtad. Setelah wafat Rasulullah SAW, banyak kaum muslimin yang tadinya iman kepada Allah, tadinya percaya kepada Rasulullah, setelah kepulangan beliau, mereka menyatakan keluar dari Islam ataupun murtad. Menanggapi kemurtatan kaum muslimin yang imannya masih tipis ini, Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka, hingga mereka mau bertaubat dan kembali memeluk agama Islam. Adapun jasa beliau yang terakhir yaitu menghimpun Al-Quran. Dalam pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang pada waktu itu masih berserakan. Jika ayat-ayat Al-Quran tidak disatukan, kita akan kesulitan membaca dan mempelajarinya. Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Jadi, kaum muslimin harus memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar As-Siddiq menyetujui usulan dari sahabat Umar bin Khattab tersebut. Beliau membentuk panitia untuk mengumpulkan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mengapa ayat-ayat suci Al-Quran perlu dikumpulkan? Pada saat itu, banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam perang Uhud. Dikhawatirkan dengan berkurangnya para penghafal Al-Quran, Al-Quran akan hilang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.